Halo Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Yudhistira Ditya, perwakilan manajemen PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu ya, untuk sesi ini saya akan menjelaskan sebuah potensi segmen market PT Cekai. Bapak Ibu harus perhatikan ini ya. Potensi segmen market PT Cekai itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi yang pertama B2G, B2B corporate industri, yang ketiga B2B community, yang keempat properti, dan kelima ada transportasi. Nah, kelima segmen ini Bapak Ibu potensinya sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat untuk slide ini ya. Nah, kebutuhan 5 tahun sasaran market. Jadi untuk B2G membutuhkan 50 gigawatt ya. Ini data loh Bapak Ibu. Nah, B2B corporate industry itu membutuhkan 100 gigawatt. B2B community komunitas membutuhkan 80 gigawatt. Dan properti membutuhkan 120 gigawatt kebutuhan listrik. Nah, ini yang sangat luar biasa. Di transportasi pun ada segmennya. Untuk listrik pun membutuhkan 100 gigawatt. Jadi total 400 gigawatt ya Bapak Ibu. Itu akan kembali lagi untuk bagi hasil pemilik sertifikat profit share, bukan bagi pemilik sertifikat profit. Nah, jadi sangat besar loh Bapak Ibu. 400 gigawatt ini jumlah tidak main-main. Nah, jadi grafik omset perusahaan PT Cekai akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi potensi market energi di Indonesia ya. Ini grafik warna biru adalah grafik dari garis produksi kami. Sedangkan yang orange ini adalah untuk grafik permintaannya ya. Jadi selisih ada 2 kalinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, dari tahun pertama 2 gigawatt, tahun kedua 4 gigawatt, tahun ketiga 8 gigawatt, tahun keempat 16 gigawatt, tahun kelima 32 gigawatt. Ya, grafik permintaan akan selalu naik. Ya, karena kita pun ada kontrak selama 5 tahun, maka tahun kedua, ketiga, keempat, kelima adalah akumulasi dari tahun sebelumnya. Ya, jadi ini potensi market. Jadi bayangkan Bapak Ibu, naik terus hingga nanti 400 gigawatt ya. Bapak Ibu yang mempunyai kesempatan di awal ini memiliki sertifikat proven akan mendapatkan bagi hasil yang luar biasa di bidang bisnis energi listrik. Nah, di sebelahnya ini adalah kapasitas pembangkit listrik ditargetkan jadi 66.000 megawatt di 2019 ya. Jadi 66 giga loh Bapak Ibu. Ini adalah data ya. Jadi kan Bapak Ibu lihat nih, total 50 gigawatt yang kami tuliskan, tapi data menulis adalah 66 gigawatt di tahun 2019. Sedangkan sekarang udah 2020 nih, berarti otomatis bertambah ya. Jadi kebutuhan listrik di Indonesia sangatlah besar sekali ya. Jadi ini contoh untuk bisnis to government Bapak Ibu, 50 gigawatt tidak main-main ya. Kita dari nasional untuk dan internasional ya, dari nasional to go internasional ya. Jadi dari Indonesia kita supply listrik ke Asia ya, kita supply listrik ke Eropa, kita supply ke Amerika ya, kita supply ke India, kita supply ke Australia ya. Jadi kita nasional dan internasional. Kabar baiknya karena kita dengan sistem eco share ya, kita tidak monopoli energi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah bergabung juga dapat mereferalkan bisnis ini ke negara sebelah Bapak Ibu ya. Jadi ada perhitungan sendiri untuk direct rental energinya. Jadi kita tidak kapitalis, kita tidak monopoli, kita tidak konglomerasi, melainkan kita dengan sistem eco share. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan informasi ini dan bergabung juga bisa berbisnis energi listrik ya. Nah, yang kedua, BUMN PLN 34 provinsi ya. Jadi ya, kita akan menggandeng PLN Bapak Ibu. Kita bukan sebagai kompetitor, melainkan akan menggandeng PLN ya. Jadi kalau dengan PLN nanti gambarnya adalah kita sebagai suplainya, PLN akan menjadi menerima energi listriknya dan mensuplai
mendistribusikan ke konsumen-konsumen masyarakat yang menggunakannya. Ya, jadi kita tidak bersinggungan dengan PLN, melainkan kita rangkul. Dan itu ada 34 provinsi untuk kita supply Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya rekanan pun bisa mereferensikan ke kami juga. Nah, ketiga, infrastruktur penerangan jalan. Jadi lampu PJU kita sudah siap 34 provinsi. Ya, 34 provinsi loh Bapak Ibu. Ya, jadi lampu PJ pun kita sudah ada produk ya, dimana lampu PJ itu sudah siap untuk menyala 10 sampai 12 jam dalam sehari dan kuat untuk mesinnya selama 25 tahun. Jadi ada sendiri untuk produk lampu PJU dan kita bisa masukkan ke sana juga. Bapak Ibu punya kolega di bidang pemerintahan untuk pasang lampu PJU juga bisa mereferensikan. Nah, ada pun juga pertahanan negara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan kepolisian. Ya, semua yang membutuhkan listrik kita bisa masuk. Nah, business to business corporation ya. Jadi industri. Nah, itu ada 11 ya. Ada 10 yang kami sebutkan di sini, yang 11 dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama adalah kita ke telekomunikasi BTS Bapak Ibu. Nah, saya sedikit cerita di sini ya. Telekomunikasi BTS itu apa sih? BTS adalah pemancar sinyal ya. Sekitar 3 minggu yang lalu ya, kami kedatangan dari rekanan Kominfo. Nah, beliau cerita nih target untuk di tahun ini ya, Kominfo menargetkan memasang 5.000 BTS, sedangkan yang masih terpasang sekitar 1.300. Nah, jadi masih kurang 3.700 sekian ya. Nah, satu pemancar sinyal BTS itu membutuhkan listrik 5 kVA atau 5.000 watt. Soalnya kendala saat ini kenapa dari pihak Kominfo belum terrealisasikan untuk 5.000 adalah karena kan untuk daerah tertentu listrik itu masih cukup susah didapatkan, dan beberapa listrik di daerah sana pun belum untuk bisa supply untuk daerah tertentu. Nah, dalam kata lain, nanti dengan ada pugen ini ya, jadi dalam satu BTS atau pemancar sinyal ya tinggal dipasangkan di setiap satu pemancar sinyalnya pugen 5 kVA. Dalam kata lain, pemancar sinyal ini bisa hidup 1 kali 24 jam selama 25 tahun. Ya, ini nggak main-main. Di telekomunikasi BTS kita bisa masuk Bapak Ibu, kita bisa masuk ke sana. Nah, di industri pabrik, elektronik, perkapalan, pertambangan, perikanan, pariwisata, ekspedisi, pendidikan, properti, kesehatan, kita juga bisa masuk. Kita loh ya Bapak Ibu, bukan kami sebagai PT Cekai ya, melainkan kita semua. Ya, jadi saya kasih contoh ya industri pabrik ya. Industri pabrik, Bapak Ibu kalau ada punya teman nih, kolega yang punya bisnis akan membangun pabrik ya, kita bisa masuk ke sana. Nah, karena segmennya adalah segmen market baru. Nah, kalau market baru kita bisa masuk Ibu ya. Kita fair dong, karena market baru, beliau belum kontrak dengan PLN, maka kita bisa masuk ke sana. Efisiensinya tidak main-main. Nah, bisa hingga 50% ya untuk biaya efisiensi listriknya. Nah, untuk kestabilan ya 1 kali 24 jam hingga 25 tahun. Nah, perhitungannya kayak gimana sih? Jadi efisiensi 50% ya kurang lebih katakan kalau biaya dasar mereka dulu di angka 20 juta, sekarang di angka 10 juta. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk business to business corporation. Jadi sangat gila, ini sangat besar Bapak Ibu. Tadi kan saya jelasin untuk business to business industri ya, corporate ada 100 gigawatt. Ya, 100 gigawatt dari mana? Ya, ke 10 segmen ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi bukanlah mustahil 100 gigawatt bisa dicapai PT Cekai, karena sumber energi mandiri tidak terbatas. Nah, business to business community, nah, ini ya gede juga ya, karena Bapak bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa lihat komunitas petani, komunitas perkebunan, komunitas nelayan, komunitas perikanan, komunitas peternakan, dan komunitas UKM. Kita rangkul ya, kita rangkul nih. Jadi kita rangkul adalah komunitasnya ya Bapak Ibu, bukan ke personnya. Jadi contoh saya kasih untuk nelayan ya. Kami sebelum pandemi COVID-19 kemarin, kami sudah bertemu dengan komunitas nelayan di daerah Kota Negara Bali. Di sana mereka cerita nih,
Wih Pak Yudis, ini luar biasa di mana mereka ya, komunitas nelayan itu harus stok minimal 30 juta rupiah untuk stok bahan bakar solar mereka, agar nanti kedepannya dia tidak kehabisan solar atau tiba-tiba solar langka dan sebagainya. Mereka harus stok. Nah, dengan adanya alat ini, pertama ya, mereka tidak perlu lagi bingung akan stok bahan bakar mereka akan habis. Yang kedua, 1x24 jam ya, motor mereka bisa hidup. Dalam arti lain, saat mereka berlayar ya di tengah laut tuh, mereka tidak perlu khawatir bahan bakar mereka habis. Nah, itu yang poin itu yang mereka tangkap ya. Jadi komunitas nelayan ini ya bisa masuk ke koperasi nelayan, yang dimana anggota membernya adalah para nelayan itu sendiri. Jadi koperasi yang membiayai alat ini, sewanya. Nah, jadi alat itu akan didistribusikan ke nelayan itu. Jadi ini adalah business to business community atau komunitas. Begitu juga yang lainnya ya. Nah, selanjutnya adalah kita ada pembagian wilayah di segmen properti. Ya, jadi Bapak bisa lihat ya, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, atau desa di daerah blind spot. Jadi kita fair ya, kita ambil adalah pasar baru, bukan pasarnya PLN. Nah, kalau misal pasarnya PLN ya, tetap alat ini akan menjadi option kedua. Ya, option pertama ada PLN, option kedua adalah Bugen ya, Bugen PT Cekai, Porab Generator PT Cekai. Nah, kenapa kok begitu Pak Yudis? Karena balik lagi, kita jaga nama negara juga. PLN adalah perusahaan negara, PLN adalah BUMN, PLN pendapatan negara juga sebagian dari PLN. Kalau pendapatan PLN turun ya, maka pendapatan negara ikut turun. Nah, maka dari itu kita rangkul Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak sebagai kompetitor, tapi kita rangkul ya. Dalam mata lain, kita nggak bisa bypass yang sudah mereka pakai PLN, kita bypass pasangin, tidak ya. Kalau option kedua masih oke. Ya, jadi kalau misal listrik PLN mati atau listrik lagi down ya, silakan bisa option kedua, switch ke generator kami ya. Itu adalah pembagian wilayah segmen properti. Nah, segmen transportasi, nah ini nominal ya gede nih. Nah, jadi ada dari darat ya, mobil, motor ya. Jadi kita sudah masuk ya, kita sudah pernah riset yang dimana motor dimasukkan 6 alat Bugen itu bisa berjalan 100 km per jam ya, 100 km per jam 1 kali 24 jam itu tidak perlu di charge, selama 25 tahun bisa hidup ya. Jadi tidak main-main, tanpa di charge loh Pak Ibu ya. Nah, laut pun kita bisa masuk ke kapal pesiar kita ya. Saya tekankan sekali lagi kita. Jadi Bapak Ibu punya rekanan bisnis di kapal pesiar atau teman yang membutuhkan energi di kapal pesiar atau kapal atau apapun juga, itu bisa masuk. Nah, kereta api, next kereta api pastinya akan menjadi kereta listrik ya. Otomatis membutuhkan listrik yang lumayan. Nah, ini nanti ya sistemnya gampang Bapak Ibu. Jadi satu gerbong bisa digantikan Bugen ini untuk menjalankan satu kereta api. Nah, kurang lebih seperti itu ya Pak Ibu. Nah, dari kelima segmen tadi yang saya jelaskan, bukan mustahil dong kalau kebutuhan 5 tahun sasal market kita adalah 400 gigawatt ya. Kabar baiknya, kita tidak mengerjakan sendiri Bapak Ibu. Nanti setelah tabel direct rental energinya keluar, Bapak Ibu bisa mensegmentasikan sendiri daftar kontak namanya ke B2G, ke pemerintahan itu siapa saja sih temannya. Nah, B2B industri siapa aja sih yang lagi bisnis di industri. Nah, B2B community siapa sih yang punya koperasi yang melayani untuk komunitas nelayan, petani dan sebagainya. Properti siapa sih yang developer yang ingin membangun rumah baru. Nah, sangat menarik kalau properti nanti akan dikemas menjadi rumah baru free energy, itu sangat luar biasa. Dan transportasi pun nanti mobil, motor dan sebagainya dengan menggunakan Bugen, maka 1 kali 24 jam no charge ya, tambah di charge, dan bisa bertahan 25 tahun untuk mesin
bahan bakar Pugen ya, listrik mandiri tanpa dicas. Nah, jadi 400 gigawatt yang merasakan adalah kita semua yang pemilik sertifikat proven. Jadi sekilas ya, itu adalah potensi segmen market PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia 400 gigawatt ya. Ini adalah bisnis triliunan rupiah Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih, bisa dilanjut ke sesi sebelumnya ya. Terima kasih banyak.